Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pandarmologi harian. Hari ini hari Senin ya, tanggal 22 Februari 2021. IHSG menarik dan hampir breakout tadi. Cuman kita akan menganalisa lebih lanjut bagaimana prospeknya, apakah IHSG masih berbahaya atau enggak. Ibaratnya kayak gitu. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tetapi itu sangat berarti buat saya, konten kreator seperti saya ini. Terus juga kami juga menawarkan jangan lupa nyalain juga notifikasinya, karena analisa teknikal ini setiap hari dan teman-teman bisa memanfaatkan ya. Tuh. Terus juga kita baru menawarkan program baru, itu namanya konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Silakan teman-teman kalau misalkan ingin konsultasi dengan saya tentang trading plan atau tentang analisa saham, strategi, terus ya semualah tentang saham itu bisa dikonsultasikan dengan saya. Untuk ketentuannya bisa cek video yang di page saya ini, konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Sudah ada ketentuannya dan di situ silakan kalau teman-teman ingin konsultasi bisa cek di video ini dulu ketentuannya. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG, terus juga ada beberapa saham yang menarik yang nanti akan kita analisa. Oke, langsung kita ke IHSG dulu. Jadi hari ini IHSG dia candlenya merah tapi plus 0,38% karena dia di atas candle kemarin ya. Jadi dia plus tuh plus 0,38 tetapi candlenya merah karena di bawah opennya dia. Jadi ini semakin terlihat jelas kalau resisten kuatnya IHSG itu ada di sekitar 6.300 ini, dan hari ini menyentuh lagi. Dan padahal sebenarnya saya berharap hari ini bisa breakout, tapi ya ternyata belum dan masih turun juga. Dan kalau dilihat semakin menarik sih sebenarnya IHSG ini. Kita lihat asing dulu ya, dari pergerakan asing. Hari ini IHSG asing, dia net buy total 390 miliar di pasar reguler dan negosiasi dengan net buy tertinggi Bank BRI. Ini menurut saya bakal ada sesuatu yang besar sih di BRI sih, karena dia udah dibeli asing. Terus kalau misalkan teman-teman mau butuh emiten buat investasi, menurut saya BRI ini masih sangat oke, karena ya dia diakumulasi terus ya sama asing ya. Terus juga siapa yang nggak tahu sih BRI itu bank kayak gimana, dan dia udah reputasinya sangat oke lah. Udah hampir semingguan lebih kalau nggak salah Bank BRI ini diakumulasi asing, jumlahnya juga besar-besar juga. Nih ya, dia masih big accumulation juga, 0% walaupun candlenya merah. Nih, dari pergerakan asingnya dia masih konsisten naik terus. Ini bagus sih karena saham-saham blue chip itu diakumulasi BRI ya. Kalau misalkan teman-teman butuh analisanya, bisa lihat video saya yang kemarin. Terus, ini saya barusan menemukan ya ini ya, ada sesuatu yang menarik ternyata. Saya sebenarnya nggak mau bahas BBRI, tapi ternyata saya lihat menarik chartnya. Ya karena mirip IHSG ya. Saya close dulu, sorry. Ini mungkin kalau kita lihat di candle kecil dia bisa terlihat cup and handle sih ini ya. Ini cup sama ini handle-nya udah breakout dan udah retest. Menurut saya ini menarik. Coba kita lihat dulu. Kita lihat di candle 15 menit ya. Ya bisa sih disebut cup and handle mungkin ya. Artinya bagus lah inilah. Ini juga mau inverted head and shoulder juga bisa. Ini oke lah Bank BRI ini untuk dari patternnya. Terus dia juga baru diakumulasi juga. Dia udah breakout dan udah retest. Ini angka yang bagus buat entry ya. 4760 ini kan kemarin resisten, tapi hari ini udah di breakout terus udah di retest. Dan menurut saya hari ini IHSG itu sehat dia penurunannya. Itu sekilas BBRI tadi. Nah ini ya, jadi semalam saya ngotak-atik ini, saya garis ini. Dia bentar lagi udah mau kena resist kan. Trennya ini kan dia, ini 15 menit ya, chart 15 menit. Terus ternyata dia hari ini opennya gap up, langsung naik. Dan open gap, tapi ini 15 menit. Dan
sampai menyentuh 6.300, lumayan lama tadi, padahal saya berharap aduh kalau bisa breakout 6.300 bakalan cakep banget, ini boleh all in uang masuk gede lagi udah boleh sih, tapi ternyata tidak kuat dan IHSG turun. Tadi pagi juga ada frekuensi analyzer yang besar tapi ternyata menghilang di closing, jadi mungkin dananya ditarik tuh, dan karena dia mantul ya potensinya bakal ke support selanjutnya. Ini pun dia juga udah mantul dari support ya. 6250 ini kan support, dia ada base di sini. Terus dia mantul lagi. Ini kan di 15 menit ya, teman-teman. Terus dia udah mantul lagi dan closingnya pun hijau IHSG hari ini. Untuk target atau apa ya? Pandangan untuk besok Selasa, menurut saya dia kalau supportnya ada di sekitar 6250 sih. Dia mentok-mentok bisa ke 6250, tapi kalau 6250 ya bisa ke sini 6230 lagi, nutup gapnya ya, sama mungkin sampai ke sini bisa ke 6224, 62. Kalau 6224 itu udah support kuat sih itu. Ini kalau dilihat trennya juga gap tuh selalu tutup ya. Dia open gap. Ini kan juga dia ngebreak resisten ya, resisten, ngebreaknya pakai gap tapi ditutup lagi, tutupnya juga dalam. Nah, ini apakah bakal tertutup ya, bisa juga. Cuman ini karena ada downtrend, karena dia udah ke breakout, bisa jadi support ya. Jadi angka-angkanya mungkin ya kalau besok terdekat supportnya ada di sekitar sini dulu, di 6250. Kalau 6250 tidak kuat menahan ya dia bisa ke sini 6230. Kalau masih nggak bisa menahan lagi bisa ke sini 6216, terus 6200, dan selanjutnya 6175. Itu udah paling kuat sih 6175 ini. Supportnya dia 6175 sampai 6161 itu. Kalau misalkan itu kan ini kan baru dikonsolidasi ya, kelihatan kalau chartnya naik turun karena ya memang dia IHSG ini baru galau ya, nggak naik ada resisten kuat, mau turun juga ada support kuat. Jadi yang terjadi ya seperti ini, naik turun. Nah ini juga bisa dilihat 15 menitnya mau inverted head and shoulder juga ya. Shoulder kiri, head, sama besok mungkin bentuknya seperti ini. Apakah bakal jemput ke sini juga bisa juga. Tuh yang pasti tadi support-supportnya sudah saya sebutkan. Untuk resisten 6.300 ini. Tapi penurunan hari ini sehat karena sahamnya tidak pada turun banyak ya. Tapi masih ketahan di support-supportnya. Ini pertanda kalau menurut saya bisa breakout ke atas sih 6.300 ini. Kalau misalkan dia udah berhasil ngebreak 6.300 ini ya, 6.300 ya dia bisa duduk di 6320 lah. 6320 itu teman-teman boleh masuk cash besar lagi. Tapi kalau besok arahnya ke bawah ya lihat dulu dia turunnya di mana, terus bisa melihat saham-saham yang bisa dikoleksi, kita analisa per sahamnya. Pasti seperti itu ya IHSG, teman-teman harus tetap punya trading plan yang bagus ya. Di saham apa ini kan cuman outlook dari pasar kita gitu. Nanti sahamnya saham apa itu teman-teman harus punya trading plan entry, exit, terus juga stop loss, trailing stop seperti itu. Terus saham yang ingin saya analisa pertama hari ini adalah Agro. Ini kemarin melanjutkan video kemarin ya. Hari Jumat kemarin saya bikin video Agro dan hari ini naik tinggi sekali. Lumayan lah di dalam keadaan pasar seperti ini ya. Selamat kalau teman-teman tadi pagi bisa beli. Videonya di video kemarin Jumat ya. Jumat atau Kamis saya lupa. Saya analisa Agro ini. Jadi ini ada cup and handle. Terus dia ini ya cup. Ini 15 menit lagi. Karena pasarnya baru kayak gini, alangkah lebih baik tidak swing trade, jadi saya pun juga fast trade. Jadi analisa saya lebih suka lihat candle-candle 15 menit gitu. Ini cup and handle ya, Agro. Terus dia kemarin tuh sudah breakout, udah retest, terus hari ini dia langsung naik tinggi sekali ini Agro. Terus dia closing di 1275. Untuk teman-teman yang udah punya barang sih, kalau menurut saya boleh di hold sih selama nggak jebol ini ya, 1150. Tapi sayang juga kalau cuannya habis ya, untungnya habis ke 1150 lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau TP ya bisa, ini juga dilihat udah ada pantulan ya. Jadi dia udah turun terus ada pantulan, bisa dilihat ini supportnya sekarang sekitar 1270 ini. Kita lihat yang kemarin 1270. Ya, ini juga area resisten ya kemarin di sini. Terus tadi udah breakout dan udah retest. Ya ini menarik sih Agro ini. Tuh, kalau teman-teman mau entry mungkin bisa di besok, ini masih
di area supportnya dia sih, karena dia udah nge-break, retest sekali. Oh, ini belum sampai 1275 sih yang ini. Low, oh udah sampai 1275 dia. Terus nge-retest 2 kali dan udah closing di 1275. 1275 jadi angka supportnya dia sekarang, tapi ya udah lumayan tinggi juga. Yang pasti teman-teman harus punya trading plan yang bagus. Untuk yang punya 1150 menurut saya masih boleh di hold sih, kasih aja setengah di sini stop lossnya. Jadi kalau jebol 1250 ya teman-teman taking profit. Tapi selama nggak jebol ya boleh di swing sih. Tuh, jadi tuh agro selamat yang kemarin lihat video saya dan hari ini bisa sempat beli tadi pagi, bangun pagi lumayan dapat 10% ya di market hari ini, 9% kalau nggak salah closingnya. Terus selanjutnya kita review Antam dulu, video kemarin juga. Nah ini Antam juga menarik. Ini menarik juga, dia cup and handle juga ya. Ini cupnya, terus ini handle-nya. Ini 15 menit juga chartnya. Terus dia udah nge-breakout, terus udah retest. Dia closing di 2950. Saya kira areanya 2960, tapi ternyata 2950 ya. Ini cakep sih ini. Dia bentuk-bentuknya kayak agro waktu tadi pagi. Jadi cup and handle, terus dia udah nge-breakout, udah retest. Ini jadi area supportnya Antam. Yang pasti support kuatnya ada di 2500 ini ya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau entry, mungkin bisa entry di 2960, tapi 2950 lah. Tapi lihat dulu pasarnya besok kayak gimana ya. Apakah bakal turun dulu atau langsung nge-break naik. Stop lossnya bisa di 2880 ya. Ini support, dia mantul berkali-kali di sini. Kelihatan di sini 2880. Terus karena ini saham komoditas, kita cek dulu untuk insight hari ini. Antam menarik juga. Asing masih borong ya, borongnya lebih tinggi. Kemarin asing nggak agresif waktu dia kenaikannya tinggi ya, itu lebih diangkat bandar lokal. Tapi sekarang asingnya mulai bermain. Ini karena Antam masuk MSCI juga, indeks MSCI itu kan jadi Morgan Stanley ya. Itu indeks untuk ya ibaratnya gini lah. Ketika uang besar, big fund gitu kayak dia reksadana atau manajer investasi itu mau beli itu kan ada syarat-syaratnya gitu, nggak boleh membeli saham yang ini, harus ada di indeks ini seperti itu. Jadi ketika Antam masuk indeks MSCI itu bakalan bagus ya. Jadi ya itulah setidaknya bisa masuk screeningan asing juga gitu. Ini kelihatan juga dia naiknya sekarang asing agresif di Antam ini dibandingkan kemarin yang bermain kan bandar lokal ya. Ini bandarmologinya naik, bandar movementnya, tapi asingnya nggak naik. Jadi kalau kemarin waktu ini yang angkat tuh bandar lokal, sekarang yang angkat ini dari 1 Februari ya. 1 Februari ya, yang angkat berarti bandar asing. Karena itu Antam masuk MSCI dan ya gokil lah Antam ini, oke lah. Dia juga volumenya semakin meningkat, dia cup and handle ya, kelihatan. Ini menarik sih kalau teman-teman mau entry di 2950 masih boleh menurut saya. Terus kita lihat komoditasnya. Nikel ini masih gila-gilaan juga naiknya. Kelihatan ya dia strong uptrend sekali. Belum patah trennya. Jadi saham-saham nikel ini bakalan menarik. Komoditas nikel masih oke ya. Tuh Antam tadi sudah saya sebutkan. Area supportnya 2950 kalau teman-teman mau entry. Terus besok next targetnya ya menurut saya bisa kesini dulu ya. Sekitar 3130, 3000 dulu lah. Kalau 3000 ya udah deket sih. 3000, area 3000. Kalau 3000 bisa tembus ya ke 3130 tuh menurut saya. Sekitar sini 3110, 3110 atau 3120. Tuh, masih oke lah. Yang pasti ini sekarang dia di area support. Mungkin besok bisa pantulan naik tinggi juga ya, kayak agro tadi, karena orang-orang lihat wah ini baru di support nih, habis udah breakout terus udah retest, menarik Antam. Tapi belum ada pantulan ya, candle-nya masih merah semua, belum ada candle hijau. Atau mungkin kita lihat candle 5 menit ya, masih belum ada pantulan, jadi dia baru nge-retest. Mungkin besok, biasanya kalau kayak gini dia candle hijau kecil dulu sehari, terus habis itu baru jalan gitu, biasanya seperti itu. Oke, itu untuk Antam, sudah saya sebutkan support resistennya. Selanjutnya saya akan menelisa saham INKP. Menarik juga INKP ini. Tadi dibuka dengan open gap ya. Dibuka dengan open gap, ini kan ini 15 menit juga. Ini INKP hari ini juga diakumulasi oleh asing. Terbesar ketiga ya, yang pertama tadi Bank BRI, yang kedua MDKA, yang ketiga INKP, ini diakumulasi asing juga.
Nih, ya eh, ya lumayan. Ini jadi support sekarang ya. Bisa dilihat ada pantulan juga udah. Jadi sebelumnya kan kemarin closing di sini, terus tadi pagi naik open gap karena dia memang baru disupport ya. Kalau barang kan strategi itu kan dua ya, buy on weakness atau buy on breakout. Jadi dia habis koreksi, terus dia ada di weaknessnya, supportnya, makanya yang beli akhirnya banyak karena ini harga terbaik untuk saat ini ya. Selama level ini nggak jebol, itu ada di angka 13, sekitar 13.900 lah, 13.900 tuh angka supportnya dia, support kuat. Kelihatan dia berkali-kali, 3 kali bahkan ya, 1, 2, 3 bakal jadi support kuat sih 13.900 ini. Berkali-kali dia membuat base di sini. Sini dia juga masih di dalam inside bar-nya ya. Setelah kenaikan ini belum menembus candle besar ini. Kalau daily-nya satu candle sih ini. Kita lihat daily-nya. Nah, ini kan satu candle. Yang ini. Jadi dia pergerakannya masih ada di dalam candle ini. Inside bar. Ya semoga aja harapannya naik ya. Terus ini dia ada di sini supportnya 13.900 tadi. Nah, kalau misalkan dicek, ya ini bisa kelihatan pakai Fibonacci ya. Ini mungkin area 50% lah kelihatannya. Retracement. Misalkan dari sini ya. Nah, ini kan dia di golden pocketnya 0,618. Hari ini bisa nge-break 0,5-nya, tapi dia belum bisa duduk di sana, belum bisa closing. Jadi mungkin bisa juga dia turun lagi atau bisa langsung ke sini di area 14.300 ya. Kalau break 14.300 menarik sih. Ya. Tuh, yang pasti supportnya INKP ini ada di sekitar 13.900 itu support kuatnya. Teman-teman kalau bisa dapat barang di situ, menurut saya oke sih kalau mau entry karena trennya INKP, Tekim ini belum pada patah ya, masih oke banget. Selanjutnya, target dulu INKP belum ya. Target mungkin kesini dulu sih. Pertama 14.900 sampai 15.000. Itu kalau misalkan bisa breakout, dia bakal ngetes lagi ya. Inside bar-nya ini 15.500. Kalau misalkan breakout, wah itu gila sih, serius. Saya nggak bohong. Kita lihat daily-nya. Nah, ini kan dia juga baru di area resisten ya. Di sekitar sini nih, dia pernah mantul di sini. Nah, ini kan jadi area konsolidasinya dia. Tapi kalau misalkan bisa ke break 15.500, ini kan 15.175 ya sini nih. Nah, ini kan itu udah nggak ada resisten lagi dia. Dia bisa kembali ke all time high-nya sih menurut saya. Bisa sampai ke 17.000 ini. Sekitar sini lah, 16.800 area supportnya dia ya. Jadi resisten. Masih menarik. Tekim juga saham kertas-kertasan lah. Ini kan trennya belum patah. Masih kuat sekali. Strong uptrend. Itu kalau teman-teman pengen nge-swing, menurut saya NKP ini bisa jadi pertimbangan ya. Selanjutnya kita akan menganalisa saham MDKA. Terakhir ya ini ya. Hari ini dia menarik juga. Nah ini yang dimaksud buy on breakout ya. Ini dia naik 7%. Bahkan udah nge-retest. Udah ada koreksi ya. Di candle intraday ini daily, candle harian. Nanti kita lihat candle di dalamnya. Jadi dia kemarin kan bullish penan ya ini, penan atau flag. Ya mungkin seperti inilah, dia bullish penan ya. Nah, bullish penan, terus kemarin breakout, terus ini udah retest. Kita lihat candle kecilnya ya, 15 menit. Nah, ini kan dia udah breakout di sini. Breakout, retest, terus akhirnya sama kayak agro ya. Dia breakout cup and handle terus retest. Nah, ini juga cup and handle juga ya. Di sini bahkan ada inverted head and shoulder. Ini baru pada comeback sih ini saham-saham menurut saya outlook optimisnya yang menuju 5.400 semakin kecil sih kalau melihat keadaannya seperti ini dengan diakumulasinya bank-bank besar seperti itu. Ini juga menarik. MDKA ini dilihat dari emasnya juga masih naik terus. Untuk supportnya sekarang di 2710 karena dia udah berhasil nge-break ya 2710 tuh. Untuk resisten karena dia retrace ya sekitar 3.000-an ini. Ini saham yang uptrend terus juga MDKA ini dari awal ya. Nih. Ini dia masih uptrend terus. Oke lah ini lah karena saham emas ya.
Emas juga ada pantulan hari ini, mungkin ini sentimennya MDKA juga karena dia ikut emas ya. Nih daily-nya emas setelah dia ini kan channel ya, bull flag ini yang warna saya ganti hijau. Nah ini kan flag ya, tapi di dalamnya ada garis resisten juga, ada trend juga. Kelihatan jelas ya ini, resisten, terus di sini dia breakout tapi gagal, resisten, mantul dari supportnya, resisten, terus akhirnya breakout ya, terus dia naik, terus ini jadi support biru ini. Nah, terus dari ini dia mantul, itu juga sentimennya MDKA. Oke, mungkin itu dulu untuk analisa hari ini. Tadi sudah ada Agro, Antam, terus INKP sama MDKA. Semoga bisa dimanfaatkan teman-teman buat referensi. Kalau teman-teman ingin sahamnya dianalisa atau ada pertanyaan, bisa komen aja di YouTube atau di DM Instagram. Terus juga buat teman-teman yang pengen tadi konsultasi dengan saya portofolionya, bisa lihat video tadi untuk ketentuannya. Dan nanti kontaknya via DM Instagram juga @cuan-cuan-saham. Yang pasti support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Ya, jangan lupa juga hidupin notifikasinya karena ini harian ya, bisa dimanfaatkan buat teman-teman. Mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan salam cuan.